Selamat bertemu kembali ya, dalam diskusi kita saat ini. Ya, yang kita diskusikan adalah tipe data, konstanta, ya, kemudian variabel dan operator. Ya, ini ada 4 bagian yang tidak bisa ditinggalkan ya, karena nanti pada waktu kita menyusun program, ya, ini harus diperhatikan. Ya, karena kalau kita tidak memperhatikan, program kita menjadi berantakan. Ya. Ini memang agak sulit, ya, agak sulit. Tetapi ya, yang disampaikan ini itu nanti pada waktu Anda ingin membuat menyusun programnya itu ada anunya ya, ada dasar penulisannya, ya, istilahnya sintaksnya ya. Nah, kemudian istilah-istilah yang dipakai dalam sintaksnya itu ada semua di dalam penjelasan keempat empat pokok bahasan ini ya, tipe data, konstanta, variabel, dan operator. Ya, kalau kita mau ingin konstanta, gimana caranya kita menuliskannya di programnya dan sebagainya. Nah, jadi ini panduan nanti kalau Anda menulis pada membuat programnya, kemudian menulis pernyataannya atau statementnya, ya, atau perintahnya. Tipe data, ya, tipe data itu harus ditentukan, ya. Jadi memang kalau kita belum pernah, ya, ataupun sudah pernah, ya, kadang-kadang kita tidak memperhatikan, ya. Ya, kita beruntung hidup saat ini itu karena apa? Ya, begitu banyak contoh, ya, sehingga kadang-kadang kita jalan pintas kita ya. Kita ingin membuat program, kita mencari program yang mirip gitu ya, mirip kemudian kita mencoba menerjemahkan untuk kepentingan program kita. Ya. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Itu yang saya lakukan ya. Waktu saya ingin sekali cepat-cepat bisa, ya, kadang-kadang yang saya lakukan jalan pintas. Tetapi ya, ada kerugiannya juga ya, jalan pintas karena suatu saat pada waktu saya membuat programnya nggak jalan gitu ya. Sehingga modifikasi yang saya lakukan untuk program-program tersebut ya tidak menghasilkan sesuai dengan yang saya inginkan. Ya, ya tapi nggak apa-apa, kalau Anda ingin melakukan seperti itu nggak masalah, kalau Anda rasa nyaman ya. Tetapi kalau untuk membuat sebuah program yang bagus ya, terutama misalkan program-program untuk ya kepentingan industri ya, atau kepentingan institusi gitu ya, ya harus dipikirkan yang seperti ini supaya Anda tidak bekerja 2 kali ya, bahkan 3 kali atau 4 kali ya, belum tentu berhasil ya. Baik, mari kita lihat apa itu tipe data ya. Ini saya tabelnya langsung saya tuliskan, saya ambil dari panduan Visual Studio ya, Visual Studio 2022. Saya perhatikan satu persatu, banyak tipe data yang saya juga belum kenal. Ya, pernah saya baca tapi saya belum pernah praktekkan. Ya. Ya, seperti contoh ini ya, pertama ya, ini tipe data ya, kita lihat ini ada 3 lajur ya dalam tabel ini. Yang pertama ini tipe data, kemudian dia berapa yang dibutuhkan nanti di dalam penyimpanan datanya, ya, tempat penyimpannya. Ya. Kalau saya bilang RAM-nya itu gudangnya ya, atau tempat mengerjakan. Ya. Ya, kemudian rentang nilainya ya, atau value range ya, ini istilah di belakangnya ya. Kadang-kadang kita belum tentu kita butuh sekarang, ya, tapi suatu saat kita butuhkan. Ya. Karena kalau kita sudah melihat di Visual Studio khususnya untuk Visual Basic ya, ini tipe datanya adalah seperti ini. Ya, saya lihat itu rata-rata seperti ini ya. Saya coba lihat di C ya, C++ juga seperti ini. Ya. Nah, kita beruntung karena apa? Kalau kita lihat di antara ini ya, program ini itu sudah mirip dengan program yang yang dibuat oleh Fortran ya. Fortran itu terkenalnya adalah karena dia mempunyai double precision. Ya, sampai ya menurut saya itu akurat sekali ya, tapi makan waktu. Ya. Sayangnya tampilannya kurang bagus. Ya. Pada waktu saya mengenalnya, saya nggak tahu sekarang. Ya, saya belum pernah mendalami Fortran lagi atau melihat Fortran yang terbaru.
yang mungkin sudah mempunyai tipe object oriented ya, sehingga kita kalau tipe object oriented itu biasanya tampilannya bagus. Ya. Baik, ya tipe data yang pertama itu Boolean. Ya, Boolean saya kira Anda tahu ya, aljabar Boolean ya, yang apa namanya bekerja mengenai bekerja menurut benar atau salah ya, true or false ya, tergantung pada implementasinya ya. Kalau tergantung pada implementasi itu gini, kalau implementasinya itu aljabar Boolean yang agak rumit, maka alokasi storage-nya itu mungkin bisa besar, bisa kecil ya. Jadi kadang-kadang ini perlu kita tahu ya, apalagi kalau membuat program yang besar ya. Tapi ini kebanyakan tidak menjadi masalah ya, karena komputer-komputer yang desktop pun ya, atau bahkan laptop gitu ya, itu bisa mempunyai RAM yang besar ya. Saya tidak tahu ya, yang saya punya ini 16 giga ya, mungkin bisa lebih besar lagi ya, untuk laptop-laptop yang sekarang ya. Speednya cukup tinggi ya. Tipe data byte itu penyimpanannya besarannya ada 1 byte. Nah, itu rentang nilainya itu 0 sampai 255. Ya, kalau saya lihat angka ini saya ingat ASCII ya, ASCII ya. Kemudian char. Ya, jadi tipe data char itu 2 byte. Ya, tiap 2 byte ya, ini masih sedikit asli dari itunya ya, dari referensinya ya. Kemudian nilainya adalah 0 sampai 65535. Ya, ini rentangnya ya, jadi rentang nilainya, value-nya ya. Kemudian date, yaitu 8 byte. Ya, itu date itu mulai jam 000 tengah malam 1 Januari ya. 1 Januari kemudian 0001 gitu ya. Ini mungkin jamnya ya. Sampai jam 11.59 mendekati jam 12 pada Desember 31 akhir. Ya, jadi datanya itu dari 0001 sampai ke 9999. Ya, itu untuk diketahui aja ya. Ya, tapi suatu saat tidak hanya untuk diketahui, Anda harus akan memanfaatkan ya. Desimal, alokasi di dalam penyimpanannya ya, itu tapi sorry itu 16 bytes. Ya, 16 byte. Ya. Nilainya adalah 0 sampai lebih kurang 79228 sekian panjangnya. Ya, ini sekitar 28 digit. Ya, 28 digit. Anda lihat ini koma ya, bukan titik ya. Ya. Oh, ini tanpa titik desimal ya. Jadi ini seperti bilangan bulat ya, tidak ada komanya. Kemudian 0 sampai lebih kurang 7, 9, ya, semuanya dengan 28 angka desimal. Ya, ini yang artinya rentang nilainya itu cukup besar. Ya, itu untuk desimal. Ya, jadi umumnya ini biar dipakai untuk perhitungan-perhitungan yang akurat ya. Nah, ini desimalnya ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada tipe data double. Ya, ini ada 88 byte, yaitu mulai minus. Oh, ini sekian ya. Sampai minus 4. Wah, ini ya. Anda lihat sendiri, Anda perhatikan sendiri. Untuk nilai negatif itu mulai minus ini sampai minus ini. Ya. Untuk nilai positif ya 4 ya sampai 1, ini E ya, E pangkat minus 324 ya, artinya ini menunjukkan anunya ya, menunjukkan desimalnya ya, berapa angka jumlahnya ya. Kemudian ini untuk nilai positif ya, Anda perhatikan lagi ya, saya juga nggak hafal, Anda lihat, tapi ada di belakangnya ini E ya, kalau E itu adalah berapa angka lagi di belakangnya ya.
integer ada 4 byte. Ya, minus 2,14748 sampai ya, nilainya sama minus sampai plus. Ya. Dan nanti suatu saat kita akan lihat mengapa sih kok angkanya nilainya seperti ini. Ya. Jadi nanti suatu saat kita akan tahu apa sebabnya. Ya. Kemudian long ya 8 byte, yaitu lebih kecil lagi minusnya. Minus 9 sekian sampai plus 922 sekian. Ya. Nah, ini nanti akan kita lihat lagi ya, pada waktu nanti membuat programnya, mengapa sih nilainya seperti ini. Ya. Seperti ada lagi contoh ya, kenapa ya 1 kilobyte itu sama dengan kalau lihat kilonya seharusnya 1 kilobyte itu 1000 byte gitu ya. Tapi ternyata di sana ditulis 1024 byte. Loh, kenapa seperti itu? Nah, itu adalah bilangan biner. Nah, jadi 1024 itu adalah 2 pangkat 10. 2 itu bilangan B, bilangan 2, berpangkat 2. Ya. Nah, kalau kita lihat juga seperti yang saya katakan pada penjelasan yang lalu, ya, berapa besar hard diskmu? Jarang orang mengatakan itu ya, selalu adalah bilangan biner. Ya, kalau dikatakan 1 giga, 1 tera, itu sebenarnya 1024. Ya, karena 1024 kok tera itu, di bawahnya tera itu kilo megabyte ya. Sama dengan 1024 megabyte atau 2 pangkat 10. Ya, atau misalkan kita lihat bahwa harddisk kita itu 500 gitu ya, katakan 500 megabyte atau gigabyte gitu ya. Sebenarnya bukan 500, tapi itu 512 didapatkan dari 2 pangkat 9 dan seterusnya. Ya, coba nanti di review lagi bilangan biner apa. Nah, itu dasarnya di dalam operasi komputer ya. Ini adalah long, kemudian objek. Tipe data objek. Ya, 4 byte untuk yang 32 bit. Ya. Untuk platform 32 bit ya, komputer Anda mesti ditanya ya. Ini punya Anda ini 32 bit atau 64 bit. Ya. Jadi ini 4 byte untuk 32 bit dan 8 byte untuk 64 bit. Ya, ini juga perlu diskusi lagi apa maksudnya ya. Semua tipe dapat disimpan dalam variabel tipe objek. Ya, jadi tipe yang 32 atau 64 bit ya. S byte ya. Alokasi penyimpanannya 1 byte itu nilainya adalah minus 128 sampai 127 ya. Kemudian tipe yang single ya, itu 4 byte. 4 byte alokasi pada di storage-nya itu adalah minus 3 ya, E pangkat plus 38 sampai minus 1 40128 E pangkat minus 45 untuk nilai negatif. Sedangkan untuk nilai positif ya di atasnya ini ya, batasnya ini ya, itu yang positif ya, 1401298 ya, E pangkat min 45 ya, coba pelajari lagi sampai 34 E pangkat 38. Jadi angka ini positif dibandingkan dengan ini ya. Kita lihat ini adalah untuk nilai positif. Ya. Jadi kemudian sekarang ada string, tergantung pada implementasinya. Ya, string itu kita terapkan di mana? Ya, itu 0 sampai lebih kurang 2 miliar karakter Unicode. Nah, Unicode ini ya, sedikit saya jelaskan, Unicode itu adalah, mungkin Anda sudah tahu ya, seperti misalnya lambang apa ya, alfa, beta, gamma, gitu ya. Itu bisa kita ketemukan di kode ASCII ya, 0 sampai 255 ya. Itu Unicode dan ya ada, kita lihat juga di MS Word ada Unicode ya. Misalkan kita mau anukan simbol alfa, simbol beta itu yang disebut dengan Unicode. Ya. Dia nilainya adalah 4 byte. Kemudian tergantung pada implementasinya ya. Jadi besar kecilnya ini tergantung pada Unicode yang mana yang kita pakai.
U integer 4 byte ya. 0 sampai 4 294 ini berapa ini? 4 juta ya. Nah, Anda lihat ini angkanya, nilainya ya. Nah, mungkin belum dibutuhkan, tapi suatu saat Anda akan membutuhkan. Kemudian U long itu 8 byte, ya, lebih besar. Ya. 0 sampai 18 berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh, itu juta-juta miliar. Ya, Anda hitung sendiri ya. User defined, ya tergantung pada implementasi apa yang kita pakai ya. Setiap anggota struktur memiliki rentang yang ditentukan oleh tipe datanya dan tidak tergantung pada rentang anggota lainnya. Ya. Yang terakhir, U short. Ya. Ada U long, into U integer, dan U short. Alokasi datanya, ya, storage allocation-nya, penyimpanannya itu 2 byte. Ya, angkanya antara 0 sampai besarnya 65.535. Nah, ini adalah tipe datanya. Ya. Nah, ini akan Anda jumpai nanti pada waktu Anda nanti mempelajari pernyataan-pernyataan atau statement apa ya, yang akan dipakai di dalam pemrograman kita. Ya. Jadi misalnya sintaksnya apa, ya, kemudian tipe datanya apa, baru kita tentukan. Ya. Jadi tidak sembarang dan harus berhati-hati, terutama mengenai alokasi storage-nya ini ya, alokasi penyimpanannya. Sekarang setelah kita berdiskusi mengenai tipe data, kita lanjutkan dengan yang disebut dengan constant atau konstan. Ya. Ini yang juga perlu diketahui. Ya. Jadi setelah tipe data kita berdiskusikan mengenai konstan. Ya, apa itu konstan? Ya, sini saya tuliskan konstante dan enumerasi. Konstante ya mengacu pada nilai tetap yang tidak boleh diubah oleh program selama pelaksanaannya. Ya, ini sebagai contohnya dari diskusi kita mengenai diagram alir ya. Nilai tetap ini juga disebut literal. Ya. Konstante dapat berupa salah satu tipe data, tadi sudah kita tanya, tipe data dasar seperti integer konstan, ya, floating konstan, ya, karakter konstan atau string literal. Ya. Ini saya istilahnya saya highlight ya, saya blok dan kuning ini saya ambil aslinya, nama aslinya ya, supaya nanti pada waktu kita menyusun ini penting ya. Kalau saya ubah dengan bahasa Indonesia misalnya gitu, itu tidak akan cocok nanti dengan sintaksnya ya. Artinya kalau Anda misalkan buat pernyataan gitu ya, atau statement ya, perintah dalam pemrograman, ya, bisa Anda dituliskan kalau Anda memerintahkan perintah read ini, maka di dalam kurung ini harus misalnya integer constant gitu ya. Nah, itu umumnya masih tetap memakai bahasa aslinya seperti ini. Nah, itu sebabnya saya beri highlight kuning ya. Itu karena ini istilah ini masih aslinya dari yang membuat program ya. Ada juga konstante ya, pencacahan, enumeration ya. Konstante diperlukan sebagai variabel biasa kecuali bila nilai tidak dapat ubah setelah didefinisi ya, didefinisikan ini ya. Enumerasi adalah kumpulan konstante bilangan bulat. Ya, ini saya tidak secara detail ya, tapi saya lebih banyak nanti yang kita perlu diskusikan adalah konstantanya. Ya. Nah, mendeklarasi konstante, ya ini istilah ya di dalam pemrograman itu sebelum kita memulai program di bagian atas dari program awal itu harus diumumkan dulu atau dideklarasikan dulu, ya terutama konstante ini, ya karena apa? Ya, misalkan kita menuliskan dengan
mungkin kita langsung tahu bahwa kalau itu diketik berupa huruf, ini pasti string. Ya, ya mungkin karena apa pengetahuan kita tentang pernyataan atau statement atau perintah pemrograman itu masih masih belum terlalu dalam, maka kadang-kadang kita menganggap bahwa kalau itu dituliskan adalah berupa angka, ya itu adalah integer atau bilangan bulat. Ya, belum tentu. Nah, itu sebabnya harus diumumkan, dideklarasikan. Ya. Baik, konstanta dideklarasikan menggunakan pernyataan const, C-O-N-S-T. Ya. Pernyataan const ini digunakan pada level modul. Nah, ini modul sebenarnya harus asli ya. Ini juga harus ini kelas ya. MODULE ini kelas CLASS ya. Ini structure, procedure ya, atau block untuk menggantikan nilai literal ya, literal value. Ya. Sintaks, nah ini ya. Untuk pernyataan konstan adalah bentuknya seperti ini. Ya, kita harus tuliskan atribut, kemudian diikuti oleh pengubah akses. Nah, ini saya bahasa Indonesiakan, bayangkan. Nah, aslinya adalah ini ya, atribut list, ya, access modifier, ya, shadows, ya. Ya, ini constant list ini ya. Kemudian di masing-masing ini harus ada di constant listnya ya. Di mana ini aslinya ya, Anda lihat di sini. Attribute list itu menentukan daftar atribut yang diterapkan pada konstanta. Ya. Dapat diberikan beberapa atribut yang dipisahkan dengan koma. Ya. Kemudian access modifier, ya, menentukan kode mana yang dapat mengakses konstanta ini. Ya. Nilai dapat berupa yang tetap ya, saya tulis dalam bahasa aslinya. Ya. Bisa public, ya, protected, ya, friend, ya, ini ada semua ya. Protected friend or private ya, atau private ya. Kemudian shadows ya. Shadows ini buat konstanta menyebutkan elemen pemrograman dengan nama identik di ini basic class ya, ini kelas dasarnya ya. Nah, sedangkan constant list ini ya, memberikan daftar nama konstanta yang dideklarasikan. Saya sebutkan di sini ini diperlukan. Ini artinya diperlukan harus ya, di dalam program itu harus ada itu, karena kalau enggak programnya nggak mau jalan, dia nggak tahu ini apa ini ya, foto-foto muncul di sini ya. Kalau sudah dideklarasikan, maka yang terjadi adalah komputer langsung mengenali ya. Di mana setiap nama konstanta memiliki sintaks ya, urutan cara membuatnya, dan bagian berikut ini ya, sintaksnya itu harus ada ini ya, ada constant name, namanya dari konstanta itu ya, ditulis ini as data type ya, ini initializer ya. Kemudian constant name menentukan nama konstanta ya, data type menentukan tipe data dari konstanta. Tipe datanya apa ya, tadi yang kita sudah diskusikan ya. Kemudian initializer, ya, inisialisasi ya, menentukan nilai yang diberikan ke konstanta. Ya. Nah, contohnya misalnya ini ya, pernyataan Victor menyatakan konstanta. Ya. Konstan yang Maxwell, ya, ini as long. Ya, ini perintahnya. Ini kalau kita mau memakai object oriented programming atau bahasa program yang object oriented, ini otomatis keluar ya. Itu sebabnya saya memakai ya, karena Visual Studio sudah punya begitu banyak objek ya, maka ya saya memakai Visual Studio dalam hal ini yang khususnya ada Visual Basic ya. Itu ada public constant ya, itu message as string ya. Ini string itu ya, ini baru terlihat ya stringnya, contoh aja ya, kita belum mendalami pernyataan-pernyataan. Di bawah di antara dua tanda petik ya. Kemudian ada private constant ya,
P value ya, P itu P ya 3,14. Ya, ini dia ini ya. S double. Dia dianukan di apa namanya deklarasikan sebagai double ya. Jadi nanti akan dijelaskan double itu apa, double precision apa. Nah itu kita lihat ya. Ini ada beberapa angka di belakang koma. Ya. Mengapa? Kadang-kadang kita hanya mengenal 3,14 gitu ya. Tetapi dalam perhitungan yang presisi, ya, ini harus dituliskan sampai berapa sih? Ya. Kalau kita tahu bahwa yang namanya V, ya, V itu adalah 22/7. Ya, kalau 22 dibagi 7 itu harusnya ada, kalau misalnya kita ingin 8 diangkat angka 8 diangkat belakang koma ya, itu pasti keluar. Ya. Ini 5 ini masih mungkin sebuah pembulatan. Ya. Ya, itu contoh aja. Selanjutnya, contoh berikut mendemonstrasikan deklarasi dan penggunaan nilai konstanta. Ya, di sini ada modul konstan nenum. Ya, submain ini judul ini sudah bentuk standar ya, bentuk standar ya sebagai contoh aja. Ya. Konstanta P itu sama dengan 3,14149 ya, tadi sini tulis 5 sekarang 9. Ya, mungkin karena ini lebih presisi gitu ya. Kemudian dim, ini dimensi ya, sebenarnya dim itu singkatan dari dimensi. Dimensi radius, ya, area itu adalah sebagai single, ya, jadi mungkin single precision, ya, artinya ini integer, ya. Radius sama dengan 7, sudah ditentukan, nilainya 7, ya. Ini adalah ya, integer ya, ini adalah angka ya, bukan string ya. Kemudian kita bikin ya, apa? Nah, saya mulai pakai bahasa-bahasa itu. Ini adalah ekspresinya. Di mana ekspresi itu adalah persamaan ya. Persamaan mengatakan area ini ya sama dengan pi kali radius kali radius. Kenapa seperti ini? Ya, seperti kan pi r kuadrat. Ya, karena kita tidak punya itunya, kita pakai. Saya belum pernah coba ya. Mungkin pakai yang tanda pangkat itu. Ya. Nah, kemudian yang contoh yang dipakai adalah ini ya. Ya, konsol ya, right line ya, area sama dengan ya ini ya, jadi ini adalah string dan ditambah string lain ya, string area ya, konsol read key. Nah ini belum kita pelajari, jadi ini membaca ya, kemudian untuk menuliskan ya, tetapi itu nanti ya, belum sampai ke pernyataannya. End modul, jadi ini ada seperti start modul ya, garisnya sama. Ini adalah sub, kemudian end sub. Jadi ini seperti itu ya. Nanti kita pelajari ya. Ini adalah bagian. Kalau ada submain harus ada end sub. Ada modul ya harus ada end modul, tutup modul. Kalau enggak program tidak akan berjalan. Ya. Ketika kode di atas dikompilasi dan dieksekusi, maka akan dihasilkan sebagai berikut. Area, ya, area itu sama dengan 153,933. Nah, ini program sederhana, ya mungkin nanti akan kita coba di dalam Visual Basic ya, supaya kita bisa lihat hasilnya. Setelah kita diskusikan tipe data, ya, kemudian konstan atau konstante, ya, mari kita lanjutkan diskusi kita dengan variabel. Variabel tidak lain adalah nama yang diberikan ke area penyimpanan yang dapat dimanipulasi oleh program. Ya, setiap variabel memiliki tipe tertentu, ya, menentukan ukuran dan tata letak memori available. Ya, jadi tadi yang disebut dengan penyimpanan tadi ya. Memori variabel, tata letak memori variabel. Ya, rentang nilai yang dapat disimpan, ya kita lihat dari tipe datanya dalam memori itu, ya, dan himpunan operasi yang dapat diterapkan ke variabel. Ya, telah dibahas berbagai tipe data, jenis nilai dasar, ya, atau basic value yang disediakan dapat dikategorikan sebagai tipe variabel.
ya, variable type. Contoh sini ya, coba contoh tipe anunya ya, tipe variabelnya ya. Pertama adalah integral, tipe integral. Ya. Contohnya itu sbyte, kita sudah lihat tadi ya, sbyte, byte, ya. Kemudian ada short, ada ushort, mana yang long? Oh ini long ya, ada yang long dan ada yang char. Ya, karakter, integer, ushort. Ini contohnya yang masuk dalam variabel tipe integral. Ya, kemudian ada variabel tipenya adalah floating point. Ya, itu single dan double. Ya, kita lihat tadi saya sempat sebutkan single precision dan double precision gitu ya. Ya, mudah-mudahan saya benar. Anda cek ya, jangan percaya dulu sama saya. Gitu ya. Kemudian ada tipe desimal. Ya, di sini contohnya itu di tipe data itu ada yang desimal ya. Anda sudah mempelajari alokasi penyimpanannya berapa ya, dan sebagainya. Coba dilihat kembali apa itu desimal ya. Kemudian ada variabel bertipe boolean ya, di mana value-nya atau nilainya adalah true atau false ya, benar atau salah. Ya. Kemudian ada variabel tipe date, tanggal ya. Itu contohnya kita sudah lihat di tipe di tipe datanya itu adalah date. Yang dimungkinkan penentuan jenis variabel nilai lain seperti enum ya, dan jenis referensi variabel seperti kelas. Ya. Pada saatnya nanti akan dibahas ya secara khusus mengenai data type class, ya, class data type. Tadi di sini tipe variabel ini yang kita pelajari, yang kita diskusikan ini adalah 5 ini dulu. Ya. Mungkin bisa akan dikembangkan lagi. Ya. Deklarasi variabel. Ini penting. Ya. Kalau tidak dideklarasikan dulu, program tidak tahu ini apa ini ya. Kalau dikenalkan dulu, sudah tahu ini tamunya ya. Sehingga pada waktu dieksekusi dalam program atau dimasukkan dalam program pernyataannya itu orang sudah tahu, oh ini tadi sudah diperkenalkan. Pernyataan dim, ya, ini dari dimensi, digunakan untuk deklarasi variabel dan alokasi penyimpanan untuk satu atau lebih variabel. Nah, pernyataan dim digunakan pada tingkat modul, ya, kelas, structure, prosedur, ya, atau blok. Ya, sintaksnya, ya, kira-kira penyusunannya adalah bentuknya ada seperti ini. Sintaks untuk deklarasi variabel. Jadi kalau mendeklarasi variabel itu bentuknya seperti ini loh ya. Jadi supaya deklarasinya benar. Ya. Tapi Anda tidak usah khawatir karena program-program sekarang itu demikian bukan mudah ya. Ya mudah ya. Karena begitu kita salah menuliskan sintaksnya, langsung dia peringatkan, ya ini nggak ada ini. Ya, kemudian dia mungkin memberikan masukan, pembenaran apa, mungkin Anda maksudkan seperti ini. Ya. Nah itu, kalau dulu program itu tidak ada panduan seperti itu. Sehingga kalau kita membuat program itu harus mencari satu persatu apa yang menyebabkan. Ya. Ada yang salah ketik, ya, ada yang belum diketikkan, ya. Baik, jadi ini sintaksnya ya. Ya di sini ada attribute list, ya, kemudian ada access modifier, ya, kemudian ada share, shadows, static, ya. Kemudian kalau ini read only, ya, kita tulis di sini dim, harus ada ini ya untuk dimensinya, bit events, ya, kemudian variable list. Ini standar ya bentuknya ya. Jadi harus dilihat sesuai dengan apa yang diarahkan oleh sintaks ini ya. Ya. Baik, attribute list adalah daftar atribut yang berlaku untuk variabel. Ya. Access modifier mendefinisikan tingkat akses variabel. Ya, memiliki nilai sebagai public, ya, protected, friend,
ya, protected friend dan private. Ya. Shared mendeklarasikan variabel bersama yang tidak diasosiasikan dengan instance, ya. Instance ini coba dianu lagi ya, dari kelas, ya, kelas atau structure, melainkan tersedia untuk semua instance kelas atau structure. Ya. Ini sekali lagi nanti kalau kita membuat program baru kita ngerti, oh ini maksudnya. Ya. Tetapi kalau Anda misalkan bisa menyesuaikan, ya, berdasarkan panduan-panduan atau diskusi kita ini, itu akan lebih baik. Ya. Shadows menunjukkan bahwa variabel mendeklarasikan ulang dan menyembunyikan, hiding, ya, hidden, ya. Identical named element ini artinya disembunyikan, tidak terlalu lihat, atau set of overloaded elements, ya, ke dalam base class. Ini saya asli dari referensinya, saya tidak berani mengubah supaya kita lihat bahwa ini istilah-istilah ini yang akan dipakai dari dalam khususnya pernyataan atau sintaks-sintaks pernyataannya, perintah-perintah atau istilahnya statement, ya, di dalam pemrograman. Kemudian static menunjukkan bahwa variabel akan mempertahankan nilainya bahkan setelah penghentian prosedur, ya, di mana ia dideklarasikan. Ya. Kemudian adalah read only, berarti variabel dapat dibaca tetapi tidak dapat ditulis. Hanya dibaca, maksudnya dibaca oleh program, ya. Nah, tapi program tidak bisa menampilkan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah with events, menetapkan bahwa variabel digunakan untuk merespons peristiwa yang dimunculkan oleh instance, ya, yang ditugaskan ke variabel. Ya. Kemudian variabelist menyediakan daftar variabel yang dideklarasikan. Setiap variabel dan daftar variabel memiliki sintaks dan bagian seperti ini. Ya. Ini kok bahasa Indonesia, ya. Ini variable name, ya, kemudian ada list of ya. Ini seharusnya tidak saya terjemahkan, ya, sebagai tipe data baru atau penginstalisasi, ya. Tapi saya kira dari bentuknya sudah terlihat ini, ya, sebagai tipe data new data type, ini batasnya, kemudian inisialisasi, ya. Oke. Shadows menunjukkan bahwa ini dia, ya, yang di bawah ini, ya. Jadi ternyata sudah saya perbaiki, ya. Penjelasannya sama seperti tadi di halaman sebelumnya, tetapi di sini disebutkan, ya, atau ada baiknya ada sesuaikan, ya, variable name, ya, bound list, ya, yang tadi disebut batas, as new data type initializer, ya. Sebentar saya lihat dulu apakah memang sama, ya. Oh, sama. Ya. Jadi yang bawah ini saya perbaiki di halaman yang bawah ini, ya. Saya perbaiki di halaman ini. Ya. Selanjutnya, di mana variable name itu, ini dari sintaksnya, ya, adalah nama variabel. Ya. Bound list ini menyediakan daftar batas setiap dimensi dan variabel array. Ini penting, ini array ini nanti untuk program yang disebut dengan numerik, ya. Di sana kita akan pelajari mengenai metode numerik, menyelesaikan numerik, ya. New itu membuat instance baru dari kelas, ya, ini CLASS ketika pernyataan dim berjalan dimensi, ya. Data type diperlukan jika options strict aktif. Jadi kalau option strict-nya ini aktif, ya, atau on, ya, data type ini diperlukan, ya. Ini menentukan tipe data variabel. Ya. Initializer, ya, optional jika new tidak ditentukan, ya.
Ya kadang-kadang kita pakai kalau misalkan new ini tidak ditentukan. Ya. Ekspresi yang dievaluasi dan ditetapkan ke variabel saat dibuat. Ya. Selanjutnya ya akan kita diskusikan adalah mengenai operator atau operator gitu ya. Operator adalah simbol yang memberitahu compiler, ya, jadi alat untuk kompilasi. Ya, artinya dalam hal ini adalah softwarenya itu ya, compiler dalam Visual Studio atau Visual Basic ya, untuk melakukan manipulasi matematik atau logika tertentu. Ya, tentunya sesuai dengan perintah-perintah dan pernyataan-pernyataan yang kita tulis dalam program tersebut ya. Nah, sengaja saya sebutkan Visual Basic kaya akan operator bawaan dan menyediakan jenis operator yang umum digunakan seperti berikut. Ya. Operator aritmatika, operator perbandingan, ya, operator logis atau bitwise, ya, operator pergeseran bit, ya, operator penugasan, dan operator lainnya. Ya, ada lagi beberapa operator. Ya mungkin yang bit ini tidak saya diskusikan, ya, karena mungkin dalam program-program ini nanti ya kalau ada waktu misalnya ya bitwise ini akan dibahas. Ya, jadi karena ini khusus ya mengenai bit, ya, yang kita kenal biasanya cuma angka 0 dan 1. Ya, cuma begitu aja orang mengatakan ya. Jadi ada yang mengatakan digital itu adalah 0 dan 1. Ya, juga tidak salah ya. Karena kita nanti dalam penyusunan program-program itu sebenarnya adalah data-data itu ya, misalkan bilangan biner ya. Bilangan biner itu nanti akan sedikit saya singgung ya. Operator aritmatika ya, tabel berikut ini ya, menunjukkan sebuah operator aritmatika. Misalnya kita asumsikan bahwa variabel A itu nilai 2 dan variabel B itu 7, itu untuk memudahkan ya, untuk memudahkan supaya kita bisa lihat ini contohnya ya. Operator, saya kira Anda sudah tahu ya, ini adalah tanda pangkat. Ya, dalam kita itu papan ketik pasti ada ini ya, tanda pangkat. Ya. Misalnya B pangkat A, ya, B itu adalah 7, A 2, maka nilainya hasilnya adalah 49. Ya, ini bisa kita masukkan dalam ekspresi atau persamaan di pernyataan. Ya. Kemudian ada penambahan atau penjumlahan. Ya. A ditambah B sama dengan 9. Ya, deskripsinya ini mengatakan penambahan. Ini minus atau pengurangan. Ya. A yang 2 dikurangi B sama dengan 7, ya nilainya minus 5. Ya. Kemudian asterik di sini adalah untuk perkalian. Ya. Nah ini tolong diperhatikan operator aritmatika ya, untuk setiap bahasa pemrograman. Ya, kalau ini adalah untuk basic, turbo basic, atau visual basic. Ya, ya coba Anda lihat kalau misalkan Anda pakai bahasa C atau Pascal, apakah sama? Ya, baik. Jadi saya tidak mengatakan sama atau tidak, tapi Anda cek. Ya. Asterik adalah tanda kali. Ya, A kali B sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14. Kemudian ada tanda bagi miring ke kiri dan miring ke kanan. Ya, atau apapun istilah Anda ya. Pembagian dan mengembalikan hasil floating point. Ya, B dibagi A ya 3,5, 7 dibagi 2 dan 3,5. Sedangkan yang ini pembagian dengan mengembalikan hasil bilangan bulat. Ya, B per A sama dengan 3. Pernya dalam garis miringnya berbeda. Ya, perhatikan ya. Ini saya tidak tahu ini miring ke kanan atau miring ke kiri ya. Pokoknya yang tanda ini dia angka di belakang desimal tidak disebutkan. Ya, 3,5 hanya ditulis 3 gitu ya.
Kemudian ada modulus. Ya. Operator modulus adalah sisa pembagian bilangan bulat. B mod A, ya B bagi A, ya 7 dibagi A, itu sama dengan 3, sisa 1. Ya sisanya ini yang ditulis. Ya. Loh, kenapa ada pakai kayak gini gitu ya. Nah, nanti kita lihat, suatu saat itu kita butuhkan. Ya, kita butuhkan, ini khususnya kalau kita menyusun apa yang saya sebut bilangan biner, diterjemahkan ke bilangan heksa, ya, atau mungkin yang bilangan yang berdasar pada 8, ya, dan bermacam-macam, ya, desimal 10, ya, ya, kemudian kita lihat di satu ini nanti akan menentukan menentukan lambang-lambang bilangan binernya, ya, 1001 atau 011 dan sebagainya. Operator, ya, tabel berikut, ya, menunjukkan semua operator perbandingan yang didukung oleh VBNet. Ya, VBNet ini maksudnya Visual Basic, ya. Asumsikan variabel A menampung 10, artinya nilainya 10, dan variabel B nilainya 20. Maka operator sama dengan, ya, memeriksa apakah nilai dari, ini operator perbandingan, ya, memeriksa apakah nilai dari dua operan sama atau tidak. Jika ya, maka kondisinya menjadi benar atau true. Nah, A sama dengan is not true. Ya. Contoh ya, A sama dengan B, nggak benar ya, 10 sama dengan 20, salah ya. Kemudian memeriksa apakah nilai dari dua operan, A dan B, sama atau tidak. Jika tidak, maka kondisinya menjadi benar. Ya, A tidak sama dengan B, is true. Nah, memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar dari nilai operan kanan. Jika ya, maka kondisinya menjadi benar. Apakah A lebih besar dari B? Enggak, is not true. Nah, itu ya, itu operator perbandingan. Lebih kecil ya, tandanya lebih kecil. Memeriksa apakah nilai operan kiri lebih kecil dari nilai operan kanan. Jika ya, maka kondisi menjadi benar. A lebih kecil daripada BO benar. Jadi true. Ya, ini penting ya. Kalau diketahui true, maka kelanjutan programnya apa itu nanti akan dilihat ya. Kemudian tanda lebih besar sama dengan memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar atau sama dengan nilai operan kanan. Jika ya, maka kondisinya menjadi benar atau true. Nah, ternyata true. Ya. Lebih kecil sama dengan memeriksa apakah nilai operan kiri kurang dari atau sama dengan nilai operan kanan. Jika ya, maka kondisinya menjadi benar. A lebih kecil atau sama dengan B. Ya. A itu 10, B-nya 20. Benar itu. Maka nilainya adalah true. Ada lagi 3 operator pembanding yang akan digunakan dengan deskripsi singkat sebagai berikut. Ya. S operator membandingkan dua variabel referensi objek dan menentukan apakah dua referensi objek mengacu pada objek yang sama tanpa melakukan perbandingan nilai. Jika objek 1 dan objek 2 merujuk ke instance, ya, objek instance yang sama persis, hasilnya adalah true. Jika tidak, maka hasilnya adalah false. Ya. Kemudian ini ada lagi operator is not operator. Ya, operator is not. Ya, ini saya kasih aslinya ya. Ini juga membandingkan dua variabel referensi objek dan menentukan apakah dua referensi objek merujuk ke objek yang berbeda. Jika objek 1 dan objek 2 menunjukkan ke instant objek yang sama persis, hasilnya adalah false. Jika tidak, maka hasilnya adalah true. Nah, kemudian yang ketiga adalah like operator. Ya.
membandingkan string dengan pola logical bitwise operators. Nah, ini sudah masuk ke ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini masuk ke bilangan biner ya, penyusunan di sini sebutkan bit ya. Tabel berikut menunjukkan semua operator logis yang didukung oleh VBNet. Ya, asumsikan variabel A mempunyai nilai boolean true dan variabel mempegang nilai boolean false. Maka ya, operatornya N. Ya, saya kira ini yang berhubungan dengan gerbang logika ya. Jadi saya berharap bahwa ya mudah-mudahan Anda sudah banyak mengerti mengenai gerbang logika atau aljabar boolean ya, sehingga ini memudahkan kalau nantinya ada suatu problem yang harus diselesaikan dengan pemrograman komputer. N ini adalah operator N yang logis dan juga bitwise. Nah, ini bitwise ini ya. Jika kedua operan true, maka kondisi menjadi true. A and B, ya, A dan B is false. Ya, kalau seperti ini. Ya. Kemudian OR. Ini adalah operan OR yang logis dan juga bitwise. Jika salah satu dari dua operan true, maka kondisinya menjadi true. Ya, A or B, bentuknya ini ya, contohnya true. Ya. Yang ketiga di sini adalah not. Ini adalah operator not yang logis dan juga bitwise. Gunakan untuk membalik keadaan logis dari operannya. Ya, jika suatu kondisi true, maka operator logical not akan membuat false. Ya, contohnya adalah not A and B is true. Ya. Kemudian ada, ya ini semua yang saya katakan ini adalah yang ada di dalam gerbang logika ya, XOR. Ya. Ini adalah operator OR eksklusif, logis, dan bitwise. Ya, bitwise sekali lagi untuk mengenai bit ya, bilangan biner. Mengembalikan true jika kedua ekspresi adalah true atau kedua ekspresi adalah false. Selain itu mengembalikan false. Ya. Jadi A XOR B is true. Ya. And also. Ini adalah operator AND yang logis. Ya, ini hanya berfungsi pada data boolean. Ya. A and also B is false. Ya, itu contohnya. Or else. Ini adalah operator OR yang logis. Ya, ini hanya berfungsi pada data boolean. Ya. A or else B is true. Ya, ada lagi di sini is false. Ya, ini menentukan apakah suatu ekspresi adalah false. Is true, ya. Ini menentukan apakah ekspresi itu benar. Ya. Assignment operators sama dengan operator sama dengan. Ya. Ini simple assignment ya. Menetapkan nilai dari operator sisi kanan ke operan sisi kiri. C sama dengan A plus B akan memberikan nilai A plus B ke C. Nah, kemudian plus sama dengan add N. Nah, add tambah N. Operator penugasan. Ini menambahkan operan kanan ke operan kiri dan menetapkan hasilnya ke operan kiri. Ya. C add N E setara dengan C sama dengan C plus A. Nah, kemudian ada subtract N, ya, minus sama dengan. Ya, subtract N assignment operator ini mengurangi operan kanan dari operan kiri dan menetapkan hasilnya ke operan kiri. Ya, C minus sama dengan A setara dengan C sama dengan C minus A. Ya. Kemudian ini asterisk ya, ini multiply. Ya. Multiply N, assignment operator. Ini mengalihkan operan kanan dan operan kiri dan menetapkan hasilnya ke operan kiri. Ya. C asterisk sama dengan N ya,
E setara dengan C sama dengan C asterik A. Nah, C kali A. Operatornya sekarang adalah multiply. Oh, sudah ini ya. Terulang ya. Baik, saya lanjutkan ke bawah. Divide N. Assignment operator. Ini dua-dua ini sama ya, tapi tandanya berbeda. Ini membagi operan kiri dengan operan kanan dan memberikan hasilnya ke operan kiri. Ya, pembagian floating. Jadi ini hasilnya adalah sesuai sama ya. Misalkan 7 dibagi 2 ya 3,5 ya. C ya dibagi NA setara dengan C sama dengan C per A. Ya, tapi hasilnya ini sama ya bentuknya, tapi hasilnya adalah berbeda. Ya, ini floatingnya, ini dibulatkan. Ya, ini divide and assignment, tapi ini dibulatkan. Ya, pembagian bilangan bulat. Selanjutnya adalah exponentiation. Ya, exponentiation and assign operator. Susah banget ngomongnya. Exponentiation, ya, di mana operan kiri berpangkat operan kanan dan menetapkan hasilnya ke operan kiri. Nah, operator maksudnya operate. Ya. C pangkat sama dengan ya, exponentiation, waktu ya, and assignment operator ya, dan assignment ya. Nah, C pangkat ini sama dengan A setara dengan C sama dengan C pangkat A. Ya. Kemudian di sini left shift ya, and assignment operator. Ya, sama dengan N. Ya, N-nya ini, N ini. Jadi kita lihat bahwa C, kemudian adalah left assignment, ya, sebelah kiri. Ya. N2 sama dengan C sama dengan C shifting 2. Ya. Kemudian yang lain right shift N assignment operator. Ya. Di mana C right shifting N2 sama dengan C right shift 2. Ya. Kemudian menggabungkan ekspresi string, ya, ekspresi string ke variabel atau property string dan menugaskan hasilnya ke variabel atau property. Ya, di mana string ya tanda sama dengan ini ya, dan sama dengan ini string 2 sama dengan ya string 2 sama dengan string 1 dan string 2. Ini dan ini menggabungkan ya. Ya, contohnya menggabungkan dua string ya, sehingga penggabungannya itu menjadi satuan dari string 1 dan string 2. Ya. Ini nanti kita lihat contohnya. Ya. Saya kira demikian ya.